Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan karunia, memberikan kebahagiaan, kebaikan serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat, masih bahasan tentang ibadah. Dan telah kita masuki pembahasan yang keempat, pasal keempat tentang mandi. Kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa perkara yang mewajibkan mandi yang pertama adalah kondisi junub, ya, kondisi junub, dan itu ada dua sebabnya. Yang pertama adalah jima', yaitu bertemunya antara dua alat kelamin laki dan perempuan yang dikhitan, demikian. Walaupun itu tidak keluar mani tersebut, demikian, ya. Keluar maka ini tentunya menyebabkan mandi, ya. Begitu juga kalau tidak keluar asalkan hubungan badan, yaitu dengan ukuran minimal adalah tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan istri, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua sebabnya sebab janabah tersebut sehingga mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, keluarnya mani, ya, ini menurut yang benar adalah, atau pendapat yang kuat adalah bahwasanya baik itu keluar mani dengan memancar ataupun tidak memancar. Begitu juga baik itu terasa lezat maupun tidak terasa lezat, ya. Baik itu dalam kondisi sadar maupun dalam kondisi tidak sadar, seperti contohnya tidur, ya, mimpi basah. Baik itu, ya, dari laki-laki maupun dari perempuan, ya, maka keluar mani ini mewajibkan mandi, ya. Keluar mani ini mewajibkan mandi, demikian, ya.
Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Maksud bersuci di sini adalah mandi. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi kalian itu mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, dan jangan kalian mendekati salat dalam kondisi junub kecuali hanya sekedar lewat saja. Ya, sampai kalian mandi. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya junub itu bisa terangkat dengan mandi, karena Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu sampai kalian mandi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalil dari hadis, kalau tadi itu dalil dari Al-Qur'an, ya. Berikutnya adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 343. Demikian pula Imam Abu Daud dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 214. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya adalah sesungguhnya air untuk mandi itu ada ya disebabkan karena adanya air mani yang keluar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu. Nah, di sini tidak disebutkan secara khusus air mani tersebut, ya. Hadisnya sahih, ya. Sesungguhnya air itu ada ya berasal dari air, yaitu air ya mandi itu wajib ada dikarenakan adanya air mani yang keluar. Tidak disebutkan di sini ya air ini ya dengan bentuk khusus atau dengan bentuk yang muqayyad, yaitu terkait, ya, dia terkhusus, tidak, tapi di sini dengan bentuk umum, ya. Ya, alif lam pada alma yaitu minal ma, ya, ini adalah listighraq untuk umum. Ya, air mani apa saja. Ya, baik itu air mani yang keluar ya dengan terasa lezat atau tidak lezat, demikian, ya. Begitu juga baik itu dalam kondisi memancar atau tidak memancar, tidak diketahui memancar atau tidak memancar. Begitu juga ya, apakah dalam kondisi tidur ya tidak sadar ataukah dalam kondisi terjaga sadar. Baik itu bagi laki-laki, dari laki-laki maupun dari perempuan, maka di sini sifatnya umum, demikian. Hanya saja memang ada hadis yang menyebutkan bahwa air mani kalau memancar keluar maka di sini wajib mandi. Tapi hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan, ya, demikian. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 206, Imam An-Nasai dalam kitab sunannya di nomor urut hadis ya 193, Imam Ahmad ya dalam kitab musnadnya. Baik, disebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu an, idza faddahta al-ma'a faghtasil. Apabila engkau memancarkan air ya maka hendaklah mandi. Ya, dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya idza hadafta al-ma'a faghtasil, ya. Apabila engkau memuncratkan air, maksudnya memancarkan air, ya, maka hendaklah mandi. Ya, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi ketika keluarnya air yang memancar itu, ya, yaitu air mani, demikian, ya. Baik, nah air mani seperti ini keluar memancar dikarenakan ya sampai kepada puncak syahwat, demikian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
Surah At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqa mimma dafiq. Ya. Manusia itu diciptakan dari air yang dafiq, yaitu yang memancar, demikian, yaitu air mani. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sifat dari air mani, dia memancar, ya. Nah, ini bukan pembatasan dan bukan juga bentuk takyid, yaitu pengkaitan semua air mani itu harus dengan memancar. Karena ada kalanya memang air mani keluar dia tidaklah memancar, ya. Demikian. Contohnya ketika mimpi basah, mungkin mimpi basah malah tidak kelihatan atau tidak diketahui memancar atau tidak memancar. Ya, bisa jadi juga tidak memancar, malah dia ini keluar dengan meleleh seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Ya, seperti itu. Yang jelas dalam hadis disebutkan an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhata. Datang, ya, Ummu Sulaim, istri dari Abu Talhah. Ya, Ummu Sulaim ini kalau tidak salah adalah ibu dari Anas bin Malik, istri dari Abu Talhah radhiyallahu anhuma. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi." Sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Ya, lihat di sini Ummu Sulaim menanyakan sesuatu yang tabu, perkara yang tabu. Itu terkait dengan perkara yang intim, ya, terkait dengan air mani. Karena ini masalah hukum, maka Ummu Sulaim tetap bertanya radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Bahkan beliau dengan cerdasnya menyebutkan bahwa Allah tidaklah malu dari kebenaran itu, demikian. Nah, itu cara saja untuk memang menghilangkan rasa malu, demikian pula ketabuan itu dengan menyebutkan hal ini, demikian. Itu kecerdasan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwasanya tidak perlu kita malu, ya, terhadap sebuah ilmu. Yang ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tidak perlu kita malu, ya, dengan sebuah ilmu walaupun itu hal yang tabu. Maka kita silakan, ya, untuk bertanya, untuk kita mengetahuinya, untuk kita mempelajarinya. Demikian pula bagi kami para penyampai dari ilmu tersebut, maka tidak perlu untuk malu dan jangan sampai contohnya, ya, para penyampai kebenaran walaupun hal-hal yang tabu itu disampaikan, itu digelari dengan hal-hal yang tidak baik, demikian, ya. Seperti mungkin, ya, ungkapan seperti Ustadz Purno, ya, atau penjelasan yang porno, ya, ini ungkapan atau ungkapan yang porno dan seterusnya, padahal ini terkait dengan ilmu, demikian, ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal demikian, ya, mengucapkan hal yang demikian. Perhatikan di sini Ummu Sulaim bertanya tentang hal yang tabu, ya, dan itu bertanya kepada Rasulullah SAW, demikian. Yang tentunya Rasulullah saja adalah seorang yang sifatnya pemalu, demikian, ya. Tapi ini adalah perkara yang benar, kebenaran yang harus diketahui hukumnya. Maka Ummu Sulaim setelah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi." Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. "Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat?" Apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'a." Ya, apabila dia melihat air, yaitu air mani, demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 282. Juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 313. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, coba perhatikan, ya. Air mani yang keluar ketika tidur terkadang tidaklah dia memancar, tidak memancar, ya. Ya, terkadang juga meleleh, bahkan tidak diketahui memancar tidak memancar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya,
tidak ada pensyaratan ya untuk keluarnya mani itu harus memancar atau tidak memancar. Yang penting kalau keluar mani ya, keluar mani baik sadar atau tidak sadar, lezat atau tidak lezat rasanya ya. Begitu juga terasa atau tidak terasa, demikian. Tidur dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar ya, baik laki atau perempuan, maka kalau dia keluar ya, memancar tidak memancar, maka di sini wajib mandi, demikian ya. Nah di sini untuk mimpi basah ya tentunya kewajiban mandi itu ya terlihat ketika terlihatnya air mani tersebut pada pakaian, itu bekasnya air mani tersebut ya. Baik ya. Nah, ini dengan syarat melihat air mani. Ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pokoknya kalau ada bukti air mani ya ketika mimpi basah itu ya, maka wajib mandi. Teringat atau tidak teringat? Contohnya kalau seseorang dia teringat dia mimpi basah atau dia sadar mimpi basah begitu. Kemudian ketika bangun ya, dilihat ada air mani. Maka wajib mandi. Begitu juga apabila seseorang dia tidak teringat, ya dia tidak teringat, dia mimpi basah. Cuma begitu dia bangun, ya dia dapati ada air mani dan itu ditandai dengan dari aromanya, ya dari bentuknya, teksturnya dan seterusnya. Dia tanda ini adalah air mani, maka tetap wajib mandi. Nah seperti itu, ya. Nah, andaikan dia teringat mimpi basah. Ya teringat mimpi basah, yaitu dalam tidur dia merasakan ya mimpi basah, yaitu mimpi bersenggama atau mimpi jima. Tapi dia ketika bangun tidak melihat mani, tidak ada melihat mani, maka ini tidak ada kewajiban mandi, ya demikian. Tidak ada kewajiban mandi. Jadi kewajiban mandi ya dari mimpi basah adalah ketika adanya air mani yang keluar, terbukti ada air mani yang keluar, baik itu teringat ataupun tidak teringat mimpi basah itu, demikian ya. Nah ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia mendapati basah, namun dia tidak ingat mimpi basahnya, mimpinya tidak ingat, ya, tapi dia dapati basah dan diidentifikasi itu adalah mani, demikian. Faqala, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yaghtasilu, dia mandi. Yang penting ada buktinya, demikian. Wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidu al-balala. Dan beliau Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia melihat dalam mimpinya bahwasanya dia mimpi basah, tapi dia tidak mendapati adanya basah, yaitu tidak ada tampak bekas air mani ya pada pakaian dalamnya, demikian. Faqala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi baginya, demikian. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya di nomor urut hadis 113. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya di nomor urut hadis 233. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit kita akan merinci ya terkait dengan kewajiban mandi disebabkan karena junub dengan keluarnya mani, ya. Baik, catatan berikut ini. Yang pertama, wanita itu sama seperti laki-laki dalam hal ini. Jadi kalau contohnya keluar mani, ya, sengaja atau tidak sengaja, keluar mani, lezat atau tidak terasa lezat, ya, memancar atau tidak memancar,
dalam kondisi terjaga tidur ataupun terjaga, ya, maka sama laki sama perempuan dalam hal ini, maka wajib mandi, demikian ya. Terkait dengan keluarnya mani, ya, keluarnya mani yang keluar tanpa syahwat. Para ulama berbeda pendapat. Keluarnya mani tanpa adanya syahwat, seperti karena sakit atau karena dingin, ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak ada wajib mandi. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Hambali, tidak ada wajib mandi, demikian ya. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua adalah wajib mandi. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Ibnu Hazm, dan wallahu taala alam, saya condong kepada pendapat yang kedua ini, ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, ya, rahimahumullah, demikian ya. Yaitu pokoknya kalau keluar mani wajib mandi. Apa dalilnya? Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air mandi itu berasal dari air mani. Maksudnya kewajiban mandi dengan air itu dikarenakan adanya, ya, air mani yang keluar. Nah, seperti itu. Itu tidak dirinci, ya. Yang jelas ini sifatnya umum. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama semuanya, yaitu dari semua madhab, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, demikian pula Imam Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ya, dan kitab yang lainnya, ini sepakat para ulama dengan status ijma', kesepakatannya tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya keluar mani disebabkan karena syahwat, ya, syahwat, yaitu sampai puncak dia klimaks dalam kondisi dalam kondisi sadar, yaitu tidak tidur. Demikian pula dalam kondisi dia tidur, yaitu mimpi basah, sepakat para ulama wajib mandi, ya, wajib mandi. Kecuali ada satu riwayat yang disebutkan dari Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya beliau tidak berpendapat adanya kewajiban mandi bagi wanita karena mimpi basah. Jadi kalau wanita mimpi basah, ya, lalu keluar mani, ya, itu wanita, kita ulangi, wanita yang mimpi basah karena keluar mani, ya. Kita ulangi, wanita yang mimpi basah sampai keluar mani, ya. Nah, ini tidak wajib mandi, ya, menurut pendapat Ibrahim An-Nakhai, ya, rahimahumullah, ya. Maka kita katakan, ya, wallahu taala alam, bisa jadi adalah riwayat dari beliau ini bahwasanya itu tidak sahih. Maksudnya penisbatan pendapat tersebut kepada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah itu tidak benar, ya. Kenapa? Karena kalau ini benar, maka itu menyalahi ijma'. Nah, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ma'adunnuha tasihhu ar-riwayatu anhu, ya. Aku menyangka bahwasanya tidak benar riwayat itu dari beliau. Walau sahhat lakana qauluhu mukhalifan li ijma'i man qablahu minal muslimin wa man ba'dahu. Nah, kalau itu memang benar dari beliau, ya, pastilah perkataan beliau ini menyelisihi kesepakatan semua para ulama, ya, baik itu yang sebelumnya maupun yang setelahnya, demikian. Nah, ini tidak benar, ya, bisa jadi salah, ya, riwayat itu dari beliau, demikian. Ya, karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya memang, ya, kalau kata Rasulullah ketika ditanya oleh Ummu Sulaim radhiyallahu an, bahwasanya, ya, gimana, apakah ada kewajiban mandi bagi perempuan apabila dia mimpi basah? Rasulullah mengatakan iya, ya, na'am idza ra'atil ma'a, iya, bila dia melihat air, yaitu air mani. Hadisnya sahih, ya, riwayat Bukhari Muslim. Demikian. Nah, ini tentunya ini yang menjadi pegangan kita. Nah, seperti itu. Baik, ya. Tapi untuk keluarnya mani yang tanpa syahwat, keluarnya mani tanpa syahwat,
ya, seperti karena sakit, karena kedinginan. Nah, ini yang ada perbedaan pendapat, ya. Pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang mengatakan tetap wajib mandi, ya. Wallahu taala alam. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyempurnakan penjelasan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Baik, ya. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz, ya. Mau tanya Ustadz, jika ada turnamen futsal, terus pakai uang pendaftaran, tapi sistemnya sistem jumpa, ya, sampai selesai. Nah, itu gimana hukumnya Ustadz? Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah olahraga futsal, ya, ini adalah olahraga yang sesungguhnya tidaklah menyalahi aturan secara asal, ya, karena ini olahraga bisa juga permainan yang asalnya boleh-boleh saja. Ya, al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yarida dalilu ala tahrimihi. Ya, hukum asal segala sesuatu urusan dunia adalah boleh dan halal, ya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Baik, jadi ini kembali kepada hukum asal halal asalnya. Namun perhatikan, ya, akan menjadi haram bila ada yang haram. Contohnya ketika olahraga futsal ini itu dilakukan dengan membuka aurat. Dengan membuka aurat seperti contohnya, ya, pakai celana pendek, demikian, ya. Kemudian yang contoh yang lain, ya, bila ternyata, ya, ini ditonton, ya, oleh lawan jenis, ya, ditonton oleh lawan jenis, udah terbuka auratnya, ditonton lawan jenis, bahkan mungkin perempuan yang bermain, yang nonton laki-laki, ya, ini luar biasa, ini parahnya demikian, ya, tentunya tidak dibolehkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, berikutnya, ya, bila ternyata contohnya dalam permainan atau olahraga ini ternyata mengabaikan waktu-waktu sholat, ya, azan pun tetap main, nah, seperti itu. Nah, ini jadi haram, ya, tidak boleh demikian, ya, karena ternyata mengabaikan kewajiban demikian, ya. Atau contohnya menyebabkan pertengkaran dan perkelahian, nah, tidak boleh juga demikian, ya. Nah, jadi hal-hal yang lain yang mengiringi yang haram, maka itu menjadikan dia haram. Nah, seperti itu, ya. Jadi sebuah sarana itu bila yang halal apabila menghantarkan kepada yang haram jadi haram. Nah, seperti itu, ya. Kata para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid, yaitu sarana-sarana itu berhukum seperti tujuannya, demikian. Nah, bila hal yang boleh dan halal ini ternyata diarahkan untuk hal-hal yang haram, maka jadi haram. Olahraga menyebabkan, ya, terabaikannya kewajiban sholat, maka jadi haram. Olahraga yang menyebabkan, ya, terbukanya aurat, maka haram. Olahraga yang menyebabkan perkelahian jadi haram. Nah, seperti itu. Walaupun bukan diharamkan secara mutlak, tapi haram ketika sebab itu ada atau dampak yang dihasilkan itu, dampak buruk yang dihasilkan itu ada, maka jadi haram dia. Nah, seperti itu. Adapun yang tidak memiliki hal-hal seperti ini maka jadi halal. Nah, begitu juga, ya, ketika perlombaan atau olahraga seperti ini ternyata mengandung judi, maka ini haram pula, ya. Bagaimana, ya, judinya? Yaitu para peserta itu dia membayar uang, sejumlah uang demikian. Apakah untuk pendaftaran atau apa namanya, tapi tetap bayar. Kemudian nanti
pemenang akan diberikan hadiah dari uang pendaftaran tersebut. Ya, pemenang akan mendapatkan keuntungan ya dari uang pendaftaran tersebut. Ya, seperti contohnya dia mengambil semua uang itu, atau nanti hadiah seperti mungkin piala dan yang lainnya, ya uang, ya itu diberikan kepada pemenang. Nah, ini tidak boleh. Ini untung-untungan, ini judi. Ya, karena ada kalah dan menang di sini. Nah, seperti itu. Maka termasuk hal ini adalah contohnya, ya bila pemenang, ya contohnya adalah main, kemudian yang kalah itu bayar uang sewa lapangan. Nah, contohnya begitu. Yang menang tidak bayar. Nah, ini sama, ada untung dan rugi, maka tidak boleh. Ya, nah seperti itu. Tapi kalau contohnya uang pendaftaran itu dikumpulkan ya untuk biaya operasional. Apa biaya operasional contohnya? Operasional contohnya adalah untuk sewa lapangan seperti itu. Untuk makan bareng-bareng atau minum bareng-bareng. Nah, seperti itu, ya. Tidak ada yang kalah menang ini untung dan rugi. Yang kalah tidak rugi, yang menang tidak untung. Nah, seperti itu, ya. Maka seperti ini tidak ada judinya insyaallah taala, ya. Demikian, tidak termasuk judi. Nah, jadi saya tidak tahu apakah pertanyaan ini dia nanti ada yang rugi dan untung, ya. Yang jelas kalau memang ada yang rugi dan ada yang untung, ketika yang rugi itu yang kalah dan yang untung itu yang menang, maka ketahui ini ada judinya, ada unsur judinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz, terkait dengan hukum akikah. Jika sampai pekan ketiga, yaitu di hari yang ke-21, belum mampu ya untuk akikah, apakah tahnik tetap dilakukan? Ya. Demikian pula ya mencukur rambut. Ya. Kemudian apakah mencukur rambut haruskah gundul? Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya syariat akikah itu terpisah dengan syariat mencukur rambut, memberi nama, kemudian melakukan tahnik. Bagi berpendapat bahwasanya tahnik itu memang ada, karena tahnik ini memang para ulama berbeda pendapat. Tahnik ini ada yang mengatakan ini khusus bagi Rasulullah, maka tidak bagi umat Rasulullah. Ada yang mengatakan ini syariat juga bagi umat Rasulullah, demikian. Bagi berpandangan bahwasanya tahnik ini adalah termasuk syariat bagi umat Rasulullah, maka silakan lakukan. Dan ini terpisah dari akikah, maka silakan, tidak mengapa, demikian, ya. Tapi pastikan ya orang tuanya tidaklah sedang berpenyakit yang dengan izin Allah bisa menular kepada si anak, begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, pastikan juga anak tidak tersedak dengan dengan kurma yang dilumatkan ya oleh sang ayahnya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak mengapa bagi berpendapat teknik itu memang ada, maka silahkan ya lakukan. Ini terpisah dari akikah, demikian. Begitu juga mencukur rambut, ya, memberi nama, silakan. Ya jangan ketika tidak akikah lantas tidak diberi nama, terus panggilnya apa? Hey, begitu kan? Nggak mungkin, dikasih nama, demikian. Begitu juga ya ketika mencukur rambut, ini syariat yang terpisah bagi bayi, ya. Tidak dia mesti harus ya bersama dengan akikah. Kalau tidak ada akikah maka tidak ada cukur rambut, tidak demikian, ya. Ini terpisah. Walaupun bisa sepaket, maksud sepaket itu datangnya di waktu bersamaan. Nah, seperti itu. Yaitu mencukur rambut sekaligus akikah, demikian, ya. Sekaligus tahnik bisa juga, demikian. Sekaligus pemberian nama. Bahkan khitan juga sama. Khitan itu di hari ke-7, itu yang paling cepat, itu dibolehkan, demikian, ya. Nah, seperti itu.
Kalau nanti-menanti pun tidak mengapa, ya. Nah, apakah mencukur rambut disebut dengan tahlik ar-ra's, ya, atau halqur ra's? Ini harus gundul? Iya, namanya tahlik atau al-halqu itu gundul, demikian. Ya, gundul. Demikian. Ya, kalau tidak mampu gundul ya tidak usah dicukur, demikian, ya. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah bagus kalau digundul atau dicukur habis, ya, bagus insya Allah. Kata Rasulullah itu izalatul adza, yaitu menghilangkan kotoran, ya. Demikian. Karena rambut yang memang bawaan dari bayi yang itu ada di rahim itu potensi besar wallahu a'lam itu mengandung kuman, ya. Walaupun sudah dibersihkan, makanya oleh karenanya Rasulullah menamakan itu adza, ya. Maka dicukur habis, dibuang insya Allah nanti supaya berganti dengan rambut yang baru. Yang jelas, ya, pasti ada kebaikannya, ya, dengan cara gundul tentunya. Ya, mencukur rambut dengan cara gundul. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah hadis kunut subuh itu dhaif? Sebab ada Ustadz yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut sahih. Ya, demikian. Karena ada ulama yang mensahihkan, ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau diamalkan. Nah, mana yang benar Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah kunut subuh, ya, kunut subuh para ulama itu berbeda pendapat menjadi 4 dan semuanya ulama ahlus sunnah, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah. Ingat, bukan wajib, itu sunnah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan itu wajib, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan kunut subuh itu wajib, ketahuilah, apalagi yang mengatakan rukun, ya. Ini ketahuilah, ini orang berarti dia membuat pendapat baru. Ini belakangan. Dikhawatirkan ini takutnya malah bukan jadi ulama ahlu sunnah, bukan pengikut ulama ahlu sunnah. Karena ulama ahlu sunnah berpendapat menjadi 4 saja. Bahkan yang mengatakan sunnah itu adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'i tidak ada yang mengatakan itu wajib, sunnah. Sunnat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, demikian. Jadi kalau ditinggalkan pun tidak mengapa. Nah, demikian. Kunut subuh itu bagi madzhab Syafi'i sunat, bukan wajib. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ada dosa, tidak mengapa. Ingat, ya. Jadi bukan wajib. Nih pendapat yang pertama. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak ada dosa. Demikian. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan, ya, bid'ah, muhdas, perkara baru dalam urusan agama. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bid'ah, demikian, ya. Karena beliau bersandar kepada satu hadis dari salah seorang sahabat ketika ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh, beliau mengatakan muhdas ya bunayya, itu adalah perkara baru. Ya, makanya beliau mengatakan, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan ini bid'ah karena ungkapan sahabat tersebut muhdas ya bunayya, itu perkara baru wahai ananda. Nah, ini adalah pernyataan tentang bid'ahnya, demikian. Baik. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak disyariatkan. Ini pendapat Imam Ahmad. Kemudian ada pendapat yang keempat, ini pendapat Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan tidak mengapa. Dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan tidak mengapa. La ba'sa bihi, kata beliau. Demikian, seperti itu. Baik, ya. Yang mengatakan itu sunnah itu Imam Asy-Syafi'i memang mendasarkan beberapa dalil. Pertama hadis Anas bin Malik, ya, yang mengatakan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW itu melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia, demikian. Nah, seperti itu. Nah, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini, yang diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik, sesungguhnya hadisnya dhaif. Dhaif. Kalau hadis ini dhaif. Ada hadis yang sahih. Kalau tidak salah riwayat Muslim, ya, dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu melakukan kunut subuh, betul.
Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah juga melakukan kunut di waktu maghrib. Sahih hadisnya. Demikian. Nah, sehingga para ulama memandang bahwasanya yang dijadikan sandaran ya bagi Imam Syafi'i ini bahwasanya kunut subuh itu disyariatkan karena hadis ini. Ternyata hadis ini itu adalah ya penyebutan dari sahabat. Itu ternyata kunutnya dilakukan waktu subuh, demikian pula waktu maghrib. Lalu para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan memberikan komentar bahwasanya ini ya maksud dari kunut ini adalah bukan kunut subuh, tapi kunut yang dilakukan waktu subuh. Kunut ini adalah kunut nazilah karena dilakukan juga di waktu maghrib. Bahkan kunut nazilah itu dilakukan adalah di semua waktu sholat. Hanya saja perawi dari kalangan sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini itu ingin meriwayatkan menyebutkan bahwasanya di waktu subuh dan di waktu maghrib, demikian. Nah, seperti itu. Begitu juga ada hadis yang sahih yang lainnya. Disebutkan juga ketika itu kunut di waktu fajar, yaitu kunut waktu subuh. Cuma saja hadisnya adalah hadis yang menyebutkan tentang doa kutukan kepada orang-orang yang menimpakan keburukan bagi kaum muslimin, ya. Maka sebagian ulama yang mengatakan tidak disyariatkan, ya, kunut subuh itu, hadis yang sahih ini sedang berbicara tentang kunut nazilah, bukan kunut subuh. Hanya saja sang perawinya, ya, itu ingin menyebutkan kunut nazilah itu di waktu subuh juga. Buktinya itu kunut nazilah adalah di situ terdapat doa. Ya, doa kutukan, ya. Dan kunut nazilah itu adalah doa kutukan atau doa kerahmatan. Nah, seperti itu. Demikian, ya. Jadi memang ada hadis yang sahih, ya. Hanya saja itu adalah diarahkan untuk kunut nazilah bukan kunut subuh. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi tidak mengapa pula kalau ada orang berpendapat dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, maka silahkan, tidak mengapa. Demikian. Hadisnya sahih, betul sahih, tapi hanya saja ya hadis tersebut dibawakan kepada kunut nazilah bukan kunut subuh. Demikian, ya. Demikian, ya. Kalau saya pribadi ditanya apa pendapat ya Ustadz tentang kunut subuh, saya condong kepada pendapat Imam Ahmad bahwasanya memang tidak disyariatkan. Demikian, ya. Dalam permasalahan ini maka berlapang dada karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda pendapat. Nah, seperti itu. Maka saya sarankan untuk ya kaum muslimin tidak saling menghujat dalam masalah ini. Berlapang dadalah, ya. Maka silahkan bagi yang mau kunut subuh silahkan, demikian, ya. Bagi yang tidak kunut subuh, maka yang kunut subuh jangan mencela. Bagi yang berpendapat tidak ada kunut subuh, maka jangan mencela orang yang melakukan kunut subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali ini saja bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa, kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin seluruhnya. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan dijadikan Islamic Center di wilayah Medan dan sekitarnya. Dan tentunya banyak kegiatan dari ibadah, kajian ilmiah, sampai pun kegiatan sosial akan dilakukan di masjid ini. Demikian. Nilai proyek dari pembangunan masjid ini adalah sekitar 41 miliar. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki pahala yang minimal pahala itu adalah 700 kali lipatnya, dan ini akan menjadi aset kita seterusnya tatkala dimanfaatkan. Dan ketahuilah, sekecil apapun yang kita berikan untuk membangun masjid Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Mari transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.